glowing stick mungkin apa gitu namanya di pasaran. Jadi kita berharap ini reaksinya berlangsung lambat. Kalau bisa sebisa mungkin lambat. Jadi beberapa anak-anak gitu ya, itu supaya tambah lama itu dimasukin kulkas. Dimasukin kulkas sehingga temperaturnya turun. Temperatur turun reaksinya jadi lambat. Ini lebih awet kayak gitu. Tapi ya apa namanya? Saya sendiri nggak tahu ya. Ini apa namanya? Cabang sendiri untuk bicara mengenai apa? Fluorescence di fotochemistry. Nah itu uh, tentang reaksinya itu di fotochemistry, tapi kinetikanya, konsep kinetikanya itu ada di kita yang di kinetik. Oke, apa itu kinetika kimia? Jadi kinetika kimia itu kita berusaha untuk memahami laju reaksi kimia maupun laju proses perubahan fisis juga. Jadi kalau misalkan bisa ya, perubahan fisis coba misalkan air yang menguap ya. Air yang menguap itu kalau bisa kita juga pengen tahu bagaimana laju penguapannya. Kalau kembalikan ya kalau misalnya uap air itu mengembun kita pengen tahu laju pengembunan. Nah, tadi yang saya sampaikan mengenai termodinamika. Termodinamika itu sebenarnya banyak berhubungan dengan kondisi kesetimbangan ya. Dan dia seolah-olah berada di domain yang terpisah dengan kinetika. Jadi termodinamika itu bisa menunjukkan proses itu ke arah mana. Jadi misalkan ada reaksi dari A menjadi B. Termodinamika itu bisa menunjukkan bahwa A ke B itu spontan atau tidak. Jadi kalau misalkan reaksi spontan, maka A itu berubah menjadi B. Nah, A itu menjadi B, itu menjadi penunjuk ya. Ini sebenarnya agak teoritis ya, seharusnya pembahasannya termodinamika mengenai time arrow. Jadi entropi, jadi reaksi yang spontan itu reaksi yang menyebabkan entropi itu bertambah. Jadi kalau misalnya reaksi itu menyebabkan entropi itu berkurang, itu berarti waktunya terbalik, arah reaksinya terbalik, sehingga arah waktu terbalik. Nah kita sebut dengan time arrow. Jadi dia menunjukkan waktu itu ke arah mana. Ini agak sulit sih. Nah, kalau kinetika itu betul-betul menunjukkan tentang waktunya. Jadi, walaupun termodinamika itu bisa menunjukkan bahwa A itu berubah menjadi B, termodinamika tidak bisa menjelaskan, tidak bisa mengetahui yang memprediksi apakah A menjadi B itu cepat. Contoh yang paling gampang itu adalah termodinamika itu menunjukkan bahwa alotrop karbon, intan, itu lebih tidak stabil dibandingkan alotrop grafit, arang. Sehingga menurut termodinamika, semua alotrop intan itu pasti akan berubah menjadi grafit. Jadi kalau Anda punya cincin berlian ya, maka termodinamika itu secara meyakinkan ya, mengatakan bahwa semua cincin berlian yang Anda miliki, berliannya itu akan berubah menjadi karbon, menjadi arang. Jangan berubah menjadi arang. Dan itu eksak. Tapi termodinamika tidak bisa menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dari berlian itu menjadi arang. Kalau misalkan untuk 1 gram berlian berubah menjadi arang secara alami itu butuh 100 juta tahun, maka kita bisa mengatakan sebenarnya praktis ya, tidak ada berlian yang berubah menjadi arang. Walaupun termodinamika mengatakan bahwa berlian itu pasti akan berubah menjadi arang. Nah, jadi ini yang time arrow itu menunjukkan perubahannya ke arah mana. Sedangkan kinetika itu menunjukkan waktu yang sebenarnya. Waktu yang sebenarnya perubahan dari suatu zat ke zat lain. Saya teringat sesuatu tentang berlian. Apa tadi ya? Jadi berlian tadi ya, karena berlian itu tidak lebih stabil dibandingkan dibandingkan grafit ya, arang, sehingga semua berlian akan berubah menjadi arang.
maka kita katakan berlian itu tidak stabil secara termodinamika. Tidak stabil secara termodinamika. Tapi karena proses dari berlian menjadi arang itu per jutaan tahun, atau mungkin ratusan juta tahun ya, atau mungkin milenial, saya nggak tahu. Itu berarti arang itu kalau berlian, walaupun dia tidak stabil secara termodinamika, dia stabil secara kinetika. Nah, jadi kata kestabilan pun sekarang menjadi dua ya. Ada yang istilah stabil secara termodinamika, ada istilah stabil secara kinetika. Dan sebenarnya ada lagi hal yang lain ya, stabil secara mekanik, stabil secara thermal, dan seterusnya. Tapi dalam konteks ini, termodinamika dan kinetika itu bisa kita lihat sebagai kedua domain yang dua domain terpisah ya, yang seharusnya berhubungan, tapi hubungannya itu masih sulit dilakukan. Karena kinetika sendiri, landasan teorinya masih belum berkembang dengan baik ya. Baik. Kemudian Anda mungkin di kimia organik ya, Anda belajar tentang mekanisme reaksi ya. Jadi misalnya Anda punya asam karboksilat, Anda punya alkohol, direaksikan kemudian menjadi ester. Bahwa Anda punya karboksilat, Anda punya alkohol, itulah fakta. Fakta yang bisa Anda lihat. Anda punya karboksilat, Anda punya alkohol. Anda reaksikan, kemudian kita dapat ester. Ester itulah fakta. Sesuatu yang Anda dapatkan, Anda identifikasi, dia adalah ester. Terus akhirnya, itulah fakta. Nah, tapi dari asam karboksilat plus alkohol, berubah menjadi ester, itu bagaimana mekanisme perubahannya, jadi elektron mana menyerang mana, itu kan Anda belajar menggambar mekanismenya. Anda belajar menggambar mekanismenya. Nah, gambar mekanisme yang Anda buat, itu sebenarnya fiksi. Fiksi dalam arti itu adalah asumsi. Asumsi jadi elektron menyerang sini, dan seterusnya, sehingga menjadi ester. Itu adalah asumsi fiksi, atau bahkan halusinasi kimiawan. Untuk menjelaskan bagaimana dari alkohol plus karboksilat itu menjadi ester. Tapi mekanisme reaksi tersebut bisa jadi mekanisme reaksi itu bisa diargumentasikan ya secara kuat kalau misalkan ada bukti kinetikanya. Jadi suatu mekanisme reaksi kalau dia hanya berupa gambar itu pure fiksi. Tapi kalau misal gambar tersebut itu bisa dikaitkan dengan fakta eksperimen seperti kinetika ya, mana jalur apa dan istilahnya nanti kalau Anda di materi pada tahun berapa ya, jadi kita belajar untuk menunjukkan ya apakah suatu mekanisme reaksi itu reasonable, beralasan secara kinetika tidak. Kalau misalnya mekanisme reaksi yang kita usulkan itu bisa mereproduksi hukum empiris laju reaksi, maka kita katakan mekanisme reaksinya itu beralasan karena dia bisa mereproduksi fakta eksperimen gitu. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa mereproduksi fakta eksperimen, itu berarti mekanisme reaksinya tidak bisa kita katakan tidak bisa kita katakan meyakinkan ya, karena dia mereproduksi fakta eksperimen itu tidak bisa. Jadi mungkin sebagian besar itu memang hanya betul-betul sifatnya bayangan dan imajinasi dari kimiawan saja. Tapi kalau misalkan imajinasi tersebut bisa mereproduksi fakta eksperimen, maka bisa jadi kemungkinan besar atau argumennya kuat ya bahwa mekanisme reaksi terjadi tersebut beralasan. Jadi mekanisme reaksi yang gambar itu hanyalah gitu ya, bayangan, usulan dari seorang kimiawan. Benar tidak kita nggak tahu. Kalau mau bukti nyata ya kita harus bisa melihat sendiri ya, elektron itu menyerang sini, ini berubah jadi ini, itu kita harus lihat sendiri. Tapi itu tidak bisa dilakukan, kita nggak bisa melihat. Karena kita nggak bisa melihat, maka yang bisa kita lakukan adalah mengkaitkan dengan fakta eksperimen lainnya, sehingga dia menjadi kuat. Oke. Nah kemudian salah satu beberapa contoh aplikasi dari kinetika reaksi kimia ini adalah salah satunya adalah di cabang yang kita sebut dengan farmakokinetika. Jadi cabang buatan ini. Jadi di farmasi ya,
uh,